Selintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengeluarkan surat edaran berisi larangan bermain lato-lato yang viral di media sosial bagi anak didik di sekolah karena mainan tersebut menimbulkan polusi suara yang dapat menyebabkan terganggunya konsentrasi saat proses belajar berlangsung. Viralnya permainan lato-lato di media sosial ternyata membawa dampak negatif bagi aktivitas di lingkup satuan pendidikan, salah satunya di Kota Banjarmasin. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang berisi larangan bermain lato-lato bagi anak didik di sekolah. Surat edaran yang bersifat persuasif atau imbauan ini ditujukan kepada pihak sekolah dan orang tua wali yang meminta untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk tidak main lato-lato di sekolah. Keluarnya surat edaran larangan lato-lato ini dikarenakan permainan tersebut menimbulkan polusi suara atau suara yang berisik sehingga menyebabkan terganggunya konsentrasi saat proses belajar berlangsung. Ini tidak lain, ada hanya tempatnya saja. Kami tidak melarang permainannya, tapi tempat itu pelaksanaan jangan dibawa ke sekolah. Sehingga perlu pengertian, kadang-kadang di sekolah ini kan proses belajar mengajar dengan bunyi-bunyian yang itu mungkin ada terganggu juga. Nah, tapi sebelum itu banyak juga tindakan-tindakan sekolah sudah mengantisipasi larangan permainan itu membawa ke sekolah. Sehingga perlu kami menguatkan edaran itu sehingga nanti bisa disebarluaskan kepada orang tua masyarakat yang anaknya bersekolah. Nuryadi mengingatkan agar orang tua lebih mengawasi dan memastikan keamanan anak-anaknya dalam bermain lato-lato ataupun kegiatan lainnya. Jangan sampai membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya lagu Banjar berjudul Paris Barantai karya almarhum Anang Ardiansyah kini resmi memiliki hak cipta. Hak cipta dipegang langsung oleh ahli waris Rizwan Irfani. Sementara penyerahan hak cipta sendiri diserahkan oleh pembina MLS Foundation MLS HM Lutfi Saifuddin lah. Selanjutnya lagu Banjar berjudul Paris Barantai karya almarhum Anang Ardiansyah kini resmi memiliki hak cipta. Hak cipta dipegang langsung oleh ahli waris Rizwan Irfani. Sementara penyerahan hak cipta sendiri diserahkan oleh pembina MLS Foundation HM Lutfi Saifuddin di Cafe De Panas dalam Banjarmasin. Lagu Banjar berjudul Paris Barantai karya almarhum Haji Anang Ardiansyah kini secara resmi telah mengantongi hak cipta. Hak cipta diserahkan kepada ahli waris Rizwan Irfani oleh pembina MLS Foundation Haji Muhammad Lutfi Saifuddin di Cafe De Panas dalam Banjarmasin Minggu malam 25 Januari 2023. HM Lutfi Saifuddin menyatakan penyerahan hak cipta ini sebagai apresiasi dan penghargaan kepada mendiang Haji Anang Ardiansyah yang semasa hidupnya telah banyak berkarya namun belum sempat mendaftarkan hak cipta. Dengan adanya hak cipta ini, ke depan berbagai karya seni tidak dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk kepentingan komersial. Tak hanya itu, penyerahan hak cipta ini juga setidaknya untuk dapat menggugah semua pihak, terlebih pemerintah dalam meningkatkan perannya melindungi berbagai karya seni musik maupun karya warisan budaya di Kalimantan Selatan. Pengurusan hak cipta sepenuhnya dilakukan MLS Foundation bersama Legalis IDN yang merupakan perusahaan jasa pengurusan berbagai perizinan termasuk haki dan hak cipta. Oleh karena itu kami dari Yayasan MLS ini mencoba kick off pertama lah agar bisa menggugah semua pihak, stakeholder, bahkan mungkin harapan kami hingga pemerintah ini bisa mengambil peran yang lebih lagi dalam melindungi karya-karya seni yang bukan hanya yang karya seni musik ya, dan mungkin karya-karya seni dan juga warisan-warisan budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Ada berapa lagu tadi Bang? Yang sebenarnya kita memproses ada 6. Sementara itu, Direktur Utama
Legalis ADN M. Asmi Saifuddin menyatakan dengan telah terdaftarnya lagu karya almarhum Anang Ardiansah ke Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka dari pihak waris sudah memiliki perlindungan hukum selama 70 tahun. Sebetulnya perlindungan atas hak cipta karya dari almarhum Anang Ardiansah ini karena sudah terdaftar di Kemenkumham, maka dari pihak pewaris sudah memiliki perlindungan hukum selama 70 tahun ke depan. Lalu ketika nanti misalnya ahli waris ingin melakukan pengalihan ataupun keberlanjutan terkait adanya pemilik hak cipta atau ahli waris selanjutnya dari ahli warisnya sendiri yang saat ini terdaftar, itu bisa dilakukan penandatanganan ataupun pembuatan surat pernyataan pengalihan hak cipta tersebut, sehingga perlindungan terhadap hak cipta daripada karyanya almarhum Haji Anang Ardiansah ini akan terus dimiliki oleh keluarga besar dari Haji almarhum Anang Ardiansah. Seperti itu. Adapun jumlah lagu yang kini sudah resmi memiliki hak cipta ada 2, yakni Paris Barantai dan Kambang Goyang. Sementara 4 lagu lainnya seperti Pangeran Sultan Suryansah, Kakamban Habang, Sanja Kuning, dan Ading Bastari masih dalam proses pencatatan. Muhail Banjar. Pemirsa, sebagai upaya membangkitkan seni budaya Banjar yang kini mulai tenggelam di telan zaman, keluarga besar Sekenceng, Kalimantan Selatan yang diketuai Muhammad Yani Helmi menggelar Malam Seni Budaya Banjar berlangsung meriah di kawasan Jalan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Beragam seni tradisional Banjar digelar keluarga besar Sekenceng, Kalimantan Selatan di kawasan Jalan Sungai Jingah, Banjarmasin, Sabtu malam 14 Januari 2023. Kegiatan bertajuk Malam Seni Budaya Banjar yang digagas Ketua Sekenceng Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi tersebut berlangsung sangat meriah. Pasalnya tidak hanya dihadiri oleh keluarga besar Sekenceng Kalimantan Selatan, melainkan juga para pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat umum lainnya. Pantauan Banjar TV, Malam Seni Budaya Banjar menampilkan musik panting, bajapin, dan mamanda dari Sanggar Seni Kumbang Banaung, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari penampilan tersebut, para pejabat pun ikut larut dan terbawa suasana oleh tari Bagandut, sehingga hampir membuat semua yang hadir ikut menari bersama para penari panggung. Ketua Sekenceng yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menyatakan kegiatan ini sengaja digelar sebagai wujud rasa syukur atas kebersamaan yang telah terjalin sejak 2011 lalu hingga saat ini. Selain ajang silaturahmi, lewat kegiatan ini juga ingin memberikan arti dari sebuah pertemuan dan persaudaraan dengan mengangkat seni budaya Banjar yang mulai terlupakan oleh masyarakatnya sendiri. Terkait hal itu, harapannya masyarakat bisa melestarikan dan mengembangkan budaya Banjar agar tetap ada dan lestari, sehingga generasi muda Banjar ke depan dapat lebih mengenal dan mengetahui budaya Banjar. Seperti kita lihat tadi, budaya Banjar ini sebenarnya sangat banyak. Di antaranya adalah kita tadi bejapin, ada juga begandut, dan juga akhirnya terakhir kita laksanakan kegiatan yang ditunggu-tunggu kita semua adalah acara mamanda. Nah ini saya rasa tidak semua orang bisa menikmati acara malam ini ketika kita bicara sebelum diadakannya kegiatan malam ini, tetapi dengan adanya kegiatan malam ini semua orang akhirnya tahu budaya ini, budaya Banjar ini, kalau kita tidak jaga, terus siapa yang jagain? Siapa yang mau mengangkat kalau kita tidak sendiri, kan? Nah, kita akhirnya dituntut untuk menyayangi budayanya sendiri. Kalau bukan orang Banjar,
Terus siapa lagi? Sementara orang bukannya apa ya, suku lain yang tinggal di Kalimantan sendiri, saya lihat begandutnya juga bagus. Ya, kenapa kita orang Banjar nggak bisa begandut misalnya? Ya memulai itu kan memang risih ya, tetapi kalau kita tidak memulai sesuatu kan tidak mengerti apa-apa gitu. Inilah seni budaya yang menjadi sebuah kebanggaan milik. Kegiatan yang didukung oleh DPRD Kalsel, pemerintah provinsi dan Bank Kalsel ini juga memberikan penghargaan Satya Lencana Sekenceng Kalimantan Selatan 2023 dengan beberapa kategori sebagai bentuk apresiasi. Selain juga pemberian kepada 6 orang berupa hadiah umroh. Muhail, Banjar TV. Tuntas sudah lintas benua sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.